Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puji syukur pada Allah tabaraka wa ta'ala yang dimana pada malam hari ini telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang mulia. Kita masih di dalam majelis Arba'in An-Nawawi, ya. Masuk pada hadis yang ke-24. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala al-haditsu rabi' wal 'ashrun. Hadis yang ke-24 an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang dimana beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Ini menunjukkan tentang masalah hadis qudsi, yang dimana hadis qudsi ini merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Artinya perbedaan antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis qudsi di antaranya adalah kalau membaca Al-Qur'anul Karim, ya, satu hurufnya itu mendapatkan pahala, sedangkan hadis qudsi tidak. Kemudian Al-Qur'anul Karim dari segi makna maupun lafalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis qudsi, ya, secara lafalnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Di antara contoh dari hadis qudsi adalah hadis kita ini, yang hadis yang ke-24. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu, dan aku menjadikannya, maksudnya aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini berkaitan tentang masalah larangan zalim. Kemudian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai para hamba-hambaku, kalian semua itu dhalun, tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka, ya, niscaya aku berikan hidayah untuk kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu ja'i'un, lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka, ya, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu 'arin, yakni tidak memakai pakaian, ya, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka, ya, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian untuk kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, pada malam dan juga siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka, ya, mintalah ampunan kepadaku,
niscaya aku ampuni bagi kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, innakum lan tablughu dharrin fatabduruni. Sesungguhnya kalian itu ya tidak akan bisa menimpakan kemudorotan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa mendatangkan manfaat bagiku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalukum wa akhirakum, sekiranya orang yang pertama di antara kalian sampai dengan orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia ataupun jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Semuanya menjadi seperti yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, niscaya itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia dan juga jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Semuanya menjadi seperti yang hatinya paling durhaka atau paling durjana di antara kalian, niscaya tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia ataupun jin, qamu fi sha'idin wahidin, ya, kemudian kalian ya qamu, kalian berdiri, kalian berdiri di suatu tanah yang lapang, fasa aluni, kemudian kalian meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian aku memberikan masing-masing permintaannya, ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udhilal bahra. Niscaya itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada padaku kecuali seperti menguranginya jarum apabila dicelupkan di lautan. Artinya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya berkurang seperti itu. Ya, setetes gitu ya, setetes air yang seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, kemudian jarum itu diangkat, kemudian netes. Nah, seperti itu. Ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Sungguhnya itu hanyalah amal-amal perbuatan kalian yang aku hitung bagi kalian, kemudian akan aku beri balasan secara penuh untuk kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memanjatkan puji kepada Allah, dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Ya, rawahu Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini, hadis yang ke-24 ya. Berbicara atau mengabarkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah dirinya melakukan kezaliman terhadap para hambanya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk berbuat zalim. Akan tetapi Allah tidak melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Dikarenakan ini sebagai suatu karunia
sebagai kedermawanan, kemurahan, kasih sayang Allah, dan ini merupakan perbuatan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Adapun masalah makna dari zalim itu sendiri, ya, banyak para ulama yang menafsirkan bahwa yang namanya zalim itu maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kebanyakan dari para ulama mereka berpendapat seperti ini. Ya. Dan kezaliman yang besar adalah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya yang namanya mempersekutukan Allah adalah la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Kenapa demikian? Kok syirik disebut sebagai kezaliman yang besar? Ya karena syirik itu menempatkan makhluk yang diciptakan pada kedudukan yang Maha Pencipta. Lalu orang yang bersangkutan menyembahnya dan menjadikannya sebagai Tuhan sesembahan. Maka hal itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang berhak untuk disembah adalah Allah Ta'ala, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan kezaliman itu sendiri, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan kezaliman itu ada dua macamnya. Yang pertama, kezaliman itu ada dua macam. Yang pertama adalah menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa. Apakah itu dengan perbuatan syirik atau perbuatan dosa yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jenis dari kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman hamba terhadap sesama hamba begitu. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya. Demikian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya. Yang dimana kita insya Allah sudah mengetahui bersama tentang hadis atau riwayat yang berkaitan bahwasanya disebutkan siapa yang ada padanya harta milik saudaranya yang diambilnya secara zalim, maka hendaklah dia meminta dihalalkan kepadanya dan seterusnya. Ya. Hadis ini juga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an menunjukkan tentang semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya, ya ibadi, dalam firmannya, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa semua makhluk itu butuh kepada Allah dalam meraih kemaslahatan ataupun dalam menolak mudarat yang bakalan menimpa mereka. Baik itu dalam urusan agama ataupun urusan dunia mereka. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dan sesungguhnya hamba, tidak dapat melakukan semuanya itu untuk diri mereka. Dan dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah suka kalau Allah itu diminta oleh hamba-hambanya. Hamba-hambanya, kalau para hambanya itu merengek, bahasanya begitu ya, merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu suka. Mereka merengek dalam perkara urusan agama mereka maupun dunia mereka, kayak makanan, minuman, pakaian, ya, dan sebagainya. Sebagaimana halnya kita hamba memohon hidayah, ampunan, dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam semua urusan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu suka bila dia diminta oleh hamba-hambanya terkait urusan mereka. Ya.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini juga menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, lagi maha terpuji secara mutlak. Dalam firman-Nya, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu tidak akan pernah bisa menimpakan mudarat kepadaku, dan kalian juga tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat bagiku. Yakni maksudnya bahwasanya hamba-hamba Allah tidak kuasa untuk menyampaikan suatu manfaat pun bagi Allah, dan tidak juga kuasa untuk menimpakan suatu pun mudarat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan tentang bahwasanya kerajaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan para hambanya, dan juga tidak akan berkurang karena kemaksiatan para hambanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulun wahid minkum, dan seterusnya, mazada dzalika fi mulki syai'an, dan seterusnya. Ya, ini adalah isyarat bahwasanya kerajaannya Allah tabaraka wa taala enggak akan bertambah. Enggak akan bertambah besar dengan ketaatan para hambanya, dan juga tidak akan mengecil atau berkurang dikarenakan manusia mereka para hambanya ini berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala maha kaya dengan zatnya dan tidak membutuhkan selainnya. Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, sehingga kerajaannya itu adalah kerajaan yang sempurna, yang enggak memiliki kekurangan dari segi apapun juga dan dalam keadaan apapun juga. Ya, sempurna secara mutlak. Hadis ini juga menunjukkan tentang kesempurnaannya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kerajaannya. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, dan seterusnya. Allah menyebutkan tentang kesempurnaan kuasanya dan kesempurnaan kerajaannya, dan bahwa kerajaannya serta kekayaannya itu nggak akan habis dan nggak akan berkurang dengan sebab memberi. Ketika para hamba semuanya itu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka semuanya itu nggak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta itu yang meminta adalah orang ataupun jin, yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini juga terkandung motivasi untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan atau kita butuhkan, ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang kebaikan semuanya adalah dari Allah tabaraka wa taala, sedangkan keburukan semuanya adalah dari manusia, dari makhluknya. Sebagaimana dalam firman-Nya, faman wajada khair, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain itu, artinya mendapatkan keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini isyarat bahwa kebaikan semuanya itu dari Allah dan merupakan karunia dari Allah kepada para hambanya, ya. Sedangkan keburukan semuanya berasal dari manusia. Kenapa? Ya karena yang namanya keburukan itu mengikuti hawa nafsu manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, ya, An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Famin nafsika. Kebaikan apapun yang kalian peroleh, maka itu dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah dari kesalahan diri kalian sendiri.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Faedah dari hadis ini adalah di antara hadis-hadis ada yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya, ya, dari Robnya, dan inilah yang dinamakan dengan hadis qudsi. Faedah berikutnya, Allah Taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah Taala mengharamkan itu mengharamkan kezaliman atas para hambanya, ya. Dan faedah berikutnya adalah bahwasanya para hamba itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesempurnaan kekuasaan atau kesempurnaan kerajaan, ya, itu adalah kerajaan atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan para hamba itu nggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah anjuran kepada semua hamba untuk taat kepada Allah, sekaligus mengandung ancaman kepada semua hamba agar para hamba itu mereka tidak bermaksiat, ya. Dan yang terakhir dari faedah hadis ini bahwasanya orang yang Allah berikan taufik untuk meniti jalan kebaikan, dia pasti akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan semuanya itu merupakan karunia Allah atasnya dalam menempuh jalan petunjuk tersebut, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis berikutnya al-haditsul khamis wal 20. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Ini masih dari Abu Dzar, ya. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Zahaba ahlud dusuri bil ujuri, kata mereka. Ya, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala yang banyak. Yusalluna kama yusallun. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yusalluna kama nusalli. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami enggak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Lalu beliau melanjutkan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Perbuatan yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Melarang perbuatan yang mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dan bahkan hubungan intim yang kalian lakukan bersama dengan istri itu juga apa? Sedekah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, kata mereka. Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Qala, Rasulullah bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana kalau dia melampiaskannya pada yang haram, bukankah dia menanggung dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu pula kalau dia melampiaskannya pada yang halal, dia juga mendapatkan
pahala, ya, rawahu Muslim. Hadis ini berkaitan dengan dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang bersemangat dalam mencari kebaikan. Mereka orang-orang yang paling dahulu melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan. Ya, di antaranya adalah di sini mereka para sahabat ini, di antara para sahabat yang fakir, ya, yang fakir miskin di antara mereka itu sedih. Mereka bersedih karena nggak bisa bersedekah dengan harta. Tidak sebagaimana halnya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang kaya, begitu. Dan mereka juga bersedih karena nggak bisa ikut jihad. Sebutkan oleh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan mereka juga bersedih, ya, para sahabat ini selain mereka itu bukan orang kaya, nggak bisa bersedekah dengan harta benda, dan mereka juga bersedih karena tidak bisa ikut berjihad. Kenapa nggak bisa ikut berjihad? Ya karena mereka tidak mampu membeli perlengkapannya. Kan pakai uang, pakai modal. Beli perisai, beli pedang, beli macam-macam, ya. Hatta itu kuda, perbekalan dan seterusnya itu pakai uang. Ya. Jihad itu tidak hanya modal berani, tapi harus ada persiapannya dan itu butuh modal, begitu, ya. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, Al-Hafidh, beliau mengatakan tadi, ya, mereka orang fakir miskin, mereka nggak bisa bersedekah dengan harta dan mereka tidak bisa ikut berjihad karena tidak mampu membeli perlengkapannya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang bahwasanya orang-orang fakir miskin ini, ya, merasa iri kepada orang-orang yang memiliki harta benda. Karena orang-orang yang kaya ini dapat meraih pahala sedekah, sedangkan orang-orang miskin nggak punya, begitu. Karena itu Nabi SAW menunjukkan kepada mereka, yaitu pada para sahabat yang miskin tersebut, sedekah-sedekah yang mampu mereka lakukan. Ya, seperti itu. Hal ini ditegaskan dalam riwayat yang lain, di riwayat Al-Bukhari, ya, dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana fuqara al-muhajirina atuwan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lantas mereka bilang, dhahaba ahlud dusuri bidarajatil ula wa na'imi al-muqim, orang-orang yang memiliki harta telah pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Faqala, maka beliau bersabda, wa madzaka, apa itu? Qalu, para muhajirin, fuqara al-muhajirin ini mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yatiquna wa la na'tiq. Begitu, ya. Mereka bilang, orang-orang kaya mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tetapi mereka bersedekah sedangkan kami nggak bisa bersedekah. Ya. Dan mereka juga bisa memerdekakan budak sedangkan kami nggak bisa. Gitu. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum? Ya, kata beliau, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian? Ya. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan dapat mengejar apa? Dan kalian juga bisa mengalahkan orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Ya. Dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Faqalu, lantas mereka bilang, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya. Terus Nabi SAW bersabda,
Qala, beliau bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marratan. Ya, beliau bersabda, kalian bertasbih, takbir, tahmid sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Ya, seperti itu. Ini hadis ini apa namanya sebagai syawahid ya, penguat dari hadis yang ada di Arba'in An-Nawawi yang sedang kita baca ini. Hadis ini juga menunjukkan tentang bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak hanya dengan harta, ya, tidak hanya dengan harta. Artinya sedekah di sini bisa dengan melakukan amalan soleh berupa amalan anggota badan, ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah ingat, bahwasanya namanya ibadah itu kan ibadah yang ada kaitannya dengan harta, dengan badan, dan dengan yang mengumpulkan keduanya, yaitu harta dan badan. Umroh dan haji contohnya. Ibadah yang dilakukan dengan badan, contohnya seperti sholat. Ibadah harta contohnya adalah zakat. Nah sedekah ini itu tidak melulu berupa harta, tapi bisa juga berupa sedekah. Ya. Apa bedanya kan itu? Apa bedanya zakat sama sedekah? Dari segi hukumnya, yang namanya zakat itu wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Dari segi bentuknya, yang namanya zakat itu berupa harta. Baik itu emas atau perak ataupun hewan ataupun hasil panen, begitu kan bentuknya harta. Adapun sedekah bentuknya apa? Tidak mesti harta, tapi ada kalanya bisa juga dengan amalan. Ya. Itu beda antara zakat dengan sedekah. Perbedaannya seperti itu. Dan di sini disebutkan tentang amalan-amalan yang memang itu kategorinya adalah sebagai sedekah. Ya, sudah disebutkan tadi dalam matan hadis. Faedah dari hadis ini lagi-lagi tentang semangatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencari kebaikan dan mengamalkan kebaikan itu sendiri. Lalu mereka berusaha untuk berlomba-lomba. Mereka nggak mau kalah. Ya, mereka nggak mau kalah. Bagus tuh ini, nggak mau kalah dalam hal kebaikan itu boleh. Ya, ini iri yang boleh, ya, iri yang boleh. Gibtoh namanya. Iri yang boleh itu namanya gibtoh. Ya. Kita pengen bisa kayak dia, tanpa harus kenikmatan yang dia dapatkan hilang. Ada teman kita nih udah hafal sekian juz, kita pengen juga hafal sekian juz seperti teman kita. Ini nggak masalah. Itu gibtoh yang boleh, iri yang boleh, ya, bukan hasad. Kalau hasad itu kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, kita menginginkannya untuk hilang dari orang lain. Ini bedanya hasad dengan gibtoh. Wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya, sesungguhnya yang namanya sedekah itu tidak hanya sebatas pada harta, ya, tetapi bisa juga ada pada amalan, ya. Kemudian faedah berikutnya yaitu anjuran untuk mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan ini merupakan sedekah seorang muslim kepada dirinya sendiri. Ya. Begitu pula hadis ini menegaskan tentang keutamaan atau anjuran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini juga merupakan sedekah seorang muslim kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Kalau tadi berupa sholat, berupa puasa, berupa zikir, itu sedekah untuk diri kita. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah sedekah untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya. Pun demikian orang yang melampiaskan syahwatnya dengan berniat baik, maka ini juga sedekah. Sedekah buat dirinya dan juga sedekah untuk istrinya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga mengandung faedah bahwa kalau ada suatu permasalahan agama, dikembalikan dan ditanyakan kepada orang yang alim untuk mengetahui jawabannya. Musibahnya di zaman kita ini, semua orang
berhak untuk bicara, punya follower banyak sebagai influencer dan seterusnya, dia berhak untuk bicara apa saja. Ini musibah yang nyata di zaman kita sekarang ini. Influencer dijadikan sebagai patokan kebenaran. Ini musibah. Sedangkan dalam Islam dianjurkan atau diajarkan, maaf, kalau perkara urusan-urusan agama, ya maka tanyakan pada alim. Sesuai dengan ininya, peruntukannya. Mana pertanyaan tentang masalah urusan mobil misalnya, ya kepada ahli mobil. Tanyanya tentang masalah pendidikan, ya kepada ahli pendidikan. Tanya tentang masalah hubungan internasional, ya kepada ahlinya. Enggak semua orang itu mereka berhak untuk bicara. Musibahnya sekarang semua orang bebas untuk bicara. Padahal enggak semua orang itu mampu menguasai berbagai macam ilmu. Enggak. Ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan tentang masalah adanya qiyas. Yang dimana Nabi SAW beliau mengkiaskan, ya, pahala bagi orang yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, maksudnya kepada istrinya. Dikiaskan dengan dosa bagi yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram. Ya, seperti itu. Jadi dalam hadis ini menyebutkan tentang qiyasul aqs. Qiyas dengan cara kebalikan. Ya. Qiyas dengan cara kebalikan, ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke berapa? Ke-26, ya. Hadis yang ke-26, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia menanggung atasnya, menanggung kewajiban sedekah. Kula yaumin tadlu'u fihi syams. Setiap hari, ya, menanggung sedekah, kewajiban sedekah setiap hari di mana matahari terbit. Ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Membantu seorang berkaitan dengan hewan tunggangannya, ya. Fatahmiluhu 'alaiha, lalu kamu menaikkannya ke atas hewan tunggangan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau mengangkat barang bawaannya ke atas tunggangannya, ini juga adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat juga sedekah. Wa tumitul adza 'anil thariqi shadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalanan juga adalah sedekah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Kalau di ini langsung hadis 27. Kalau di cetakan lain, sebentar, saya cek dulu. Ini cetakan lain mulainya kullu sulama minan nasi alaihi. Kalau di Jami'ul Ulum wal Hikam itu ada Jami'ul Ulum wal Hikam, Mukhtasar, di Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam itu ada riwayat lain, ya, ada riwayat lain dari Abu Dzar, kalau ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafadznya adalah yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di pagi hari, ya, setiap persendian salah seorang di antara kalian itu, ya, ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah.
Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf shadaqah. Wa nahi anil munkar shadaqah, amar ma'ruf nahi munkar shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uha minad duha. Ya, dan semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau yang Allah Subhanahu wa taala membentuk kita itu adalah adanya tulang-tulang ya, tulang-tulang manusia yang dirangkai dengan baik. Dan itu adalah nikmat dari Allah taala. Maka setiap tulang membutuhkan sedekah yang dilakukan oleh manusia agar menjadi ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kenikmatan di sini berkaitan dengan masalah nikmat badan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ya, nikmat badan yang sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semuanya itu sebenarnya menuntut manusia untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Dan puji syukur itu lebih utama dari nikmat-nikmat dunia. Ya. Karena kenapa kok puji syukur lebih utama daripada nikmat-nikmat duniawi? Karena yang namanya puji syukur itu kepada Allah termasuk dari nikmat-nikmat agama. Ya, sehingga diaplikasikan dalam kehidupan kita dengan melakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan dalam zahir hadis. Ya. Dalam hadis tadi juga menunjukkan tentang contoh-contoh sedekah yang manfaatnya itu kembali kepada diri sendiri. Seperti zikir-zikir tadi. Ada juga contoh-contoh sedekah yang manfaatnya itu sampai kepada orang lain. Ya. Kayak tadi, kayak mendamaikan 2 orang, ngebantu seseorang untuk naik kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya, ya. Mengucapkan kata-kata yang baik, kayak model salam, berdoa, mendoakan orang yang bersin, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan seterusnya. Itu semua merupakan sedekah yang manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, akan tetapi manfaatnya juga sampai kepada orang lain. Ya. Dan semuanya itu teman-teman sekalian, sedekah yang baik manfaatnya kembali kepada pelakunya saja, ataukah sedekah yang manfaatnya sampai kepada orang lain, semuanya itu dapat dicukupkan sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan adalah aplikasinya dengan melakukan sholat duha. Sholat duha 2 rakaat cukup sebagai pengganti itu semua. Karena di dalam sholat duha terkandung penggunaan semua anggota badan dalam ketaatan dan juga ibadah. Sehingga itu menjadi cukup ya dalam mensyukuri nikmat dan keselamatan anggota badan. Ya. Hadis berikutnya, ya ini hadis yang ke-27. Hadis Sabi'u wal Ishrun. An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Mohon maaf, saya belum menyebutkan faedah ya. Faedah hadis yang ke-26 diantaranya bahwa setiap persendian manusia itu setiap harinya dapat bersedekah, ya, yaitu persendian jumlahnya berapa? 360 ya, 360 persendian. Dan jumlah hari dalam 1 tahun adalah 360.
Kemudian berikutnya juga anjuran untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih serta anjuran melakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya yang ke-27, An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatalli'a alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukanmu, apa-apa yang meragukan di dalam dada dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Rawahu Muslim. Wa'an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, dari Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala, dia mengatakan, ya, maaf. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, beliau bersabda, "Jita tas'alu 'anil birri wal ismi," katanya. Kamu datang buat bertanya tentang kebaikan dan dosa. Faqala, dijawab sama Wabisah radhiyallahu anhu, iya. Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak," kata beliau. Mintalah fatwa, mintalah pendapat kepada hatimu. Al-birru mutma'annat ilaihi nafs. Ya. Yang namanya kebaikan itu adalah perbuatan yang membuat diri ini tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan yang membuat hati juga tenang. Wal itsmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan yang namanya dosa itu yang meragukan dalam hati dan meragukan sedangkan dosa itu adalah apa yang meragukan dalam hati dan dalam dada, ragu-ragu dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, sekalipun orang-orang memberikan fatwa atau memberikan pendapat kepadamu dan memberikan fatwa untukmu. Ya. Hadis ini mencakup tafsir atau makna dari albir dan juga al-itsm. Dan dari sini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut, yakni perkara-perkara batin yang terdapat di dalam hati, maupun perkara-perkara yang zahir yang dilakukan baik oleh lisan maupun anggota tubuh, ini bisa menunjukkan atau bisa melakukan albir, kebajikan, kebaikan, ataupun al-itsm, dosa. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya seseorang itu dapat melakukan ketaatan, baik ketaatan secara batin dalam hatinya gitu maksudnya, maupun di dalam masalah zahiriyah, ya. Yang dimana itu semua merupakan husnul khuluq. Dan husnul khuluq bermakna maksudnya adalah kekhususan akhlak yang baik yang dikenal, ya, sehingga disebut dengan albir. Ya, disebut dengan albir. Kemudian bahwa seseorang yang melakukan kebaikan, hatinya itu akan tumakninah, hatinya bakal tenang, hatinya bakal ayem, adem, ya.
berbeda dengan orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, hatinya gelisah. Hatinya was-was dan dia nggak mau nih dosa yang dia lakukan itu diketahui oleh orang lain. Mereka nggak mau. Karena itu adalah aib. Nah, itu adalah aib. Kemudian terkait dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu atau mintalah pendapat kepada hatimu meskipun orang-orang membenarkanmu dan seterusnya. Menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terdapat syubhat ataupun hal yang meragukan, yang membuat hati enggak tenang, jalan keluar agar kita selamat dari hal itu ada dengan cara meninggalkannya. Walaupun banyak orang yang menganggapnya itu boleh, perkara syubhat itu. Sehingga orang yang beriman mereka itu adalah orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah. Maka dia juga tidak akan berani melakukan perkara-perkara yang syubhat. Dengan demikian dia berusaha untuk meyakinkan hatinya. Menjauhi hal yang syubhat tersebut meskipun orang-orang banyak mengatakan, udah nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Gas terabas gitu misalnya ya. Maka tanyakanlah kepada hatimu yang paling dalam. Gimana? Jangan mengandalkan hawa nafsu ataupun bisikan-bisikan setan. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, ya. Cuman memang terkadang ketika seorang ini punya masalah, dia down hatinya, mentalnya down, ya. Dia lebih mementingkan kepada hawa nafsunya. Ya, dia lebih mementingkan kepada hawa nafsunya. Ini manusia. Jadi keimanan mereka itu fluktuatif, naik turun. Ya, dan hadis ini adalah hadis hasan, ruwiyana fi musnad al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Ya. Ya. Faedah dari hadis ini adalah tentang agungnya akhlak yang baik. Kemudian tentang masalah tafsir dari al-bir dan juga al-ithm. Lalu faedah berikutnya bahwa seorang muslim itu melakukan sesuatu yang sudah jelas kehalalannya, menjauhi perkara yang syubhat dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk mengetahui perkara-perkara yang halal dan haram dan masalah-masalah al-birru dan al-ithmu. Hadis berikutnya, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 an Abi Najih Al-Ibad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Najih ya, Al-Ibad Ibn Sariyah, dalam cetakan yang lain enggak disebutin Abu Najih ya. Langsung apa ini? Al-Irbad Ibn Sariyah. Seperti itu. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu nasihat kepada kami katanya yang membuat hati itu bergetar. Wa zarafat minha al-uyun, dan air mata menetes. Fakulna, lalu kami bilang, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seperti apa namanya? Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, berikanlah kami wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasami wa ta'ah, dengar dan taat. Maksudnya dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang abdun, hamba sahaya, budak. Wa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira. Kalau ya, karena sesungguhnya
Siapa yang hidup setelahku, dia bakal melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh kepada sunnah khulafa ar-rasyid, khulafa al-mahdiyyin, para khalifah yang diberikan petunjuk. Khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian ajaran-ajaran yang baru dan perkara agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena yang namanya bid'ah, perkara-perkara baru dalam urusan agama itu adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang suatu nasihat, ya, wejangan begitu ya. Tadi disebutkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu wejangan, mau'idhah kepada kami. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, mau'idhatan balighatan. Wejangan yang balighah, berkesan. Ya. Dan ini biasa sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Yang memang hati itu ikhwatal iman, kita itu aslinya itu butuh nasihat, termasuk yang lagi bicara. Jadi kita tuh benar-benar membutuhkan nasihat. Kalau boleh kita umpamakan, nasihat itu seperti air hujan yang membasahi tanah yang kering, adem, tenang, meresap ke bawah, ke tanah. Ya, kalau hatinya mampu menerima. Ala kulihal manusia itu butuh nasihat, maka wajar kalau ternyata dalam hadis sebelumnya dikatakan ad-dinu nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini sering memberikan nasihat atau memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Tidak hanya pada khutbah Jumat, khutbah hari raya atau yang lain, dan beliau, tapi dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam sering memberikan wejangan, ya. Beliau nggak bosan memberikan nasihat kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Dan ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat ini, nasihat yang dalam, kesannya itu dalam. Sampai-sampai Al-Irbad Ibn Sari ini mengatakan seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Jadi boleh kita katakan kok tumben begitu. Ini nasihatnya dalam banget, ya. Wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Yang membuat hati itu bergetar. Membuat air mata itu menetes. Ini kan berarti nasihat yang benar-benar masuk ke hati begitu. Tentu ikhwatal iman, nasihat yang seperti ini itu adalah insyaallah ta'ala nasihat yang ikhlas. Nasihat dari orang yang banyak ilmu dan juga pengalaman. Nasihat dari orang yang sudah merasakan asam, getir, pahit manisnya kehidupan. Dia adalah orang yang bijak, dia orang yang tahu, dia orang yang dan seterusnya dalam masalah kealiman, alim fil ilmi atau alim fil amal, ya, seperti itu. Sehingga ini masuk fa'ausina, maka berilah kami wasiat ya Rasulullah. Lalu wasiat yang pertama dari Nabi alaihi wasallam adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah wasami wa ta'at, dan taatilah pemimpin kalian. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala bahwa dua kalimat ini, usikum bitaqwallah, satu, wasami wa ta'at, dua kalimat ini mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa, jaminan buat meraih kebahagiaan akhirat. Dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, terkandung di dalamnya kebahagiaan dunia.
dan terkandung di dalamnya kemaslahatan hamba. Ya. Kemudian meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang hamba, seorang budak, ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak, hamba sahaya, begitu. Dan riwayat yang lain disebutkan Habasyiyun, budak orang Habasyah. Dia dari Habasyah, ya. Yang pada intinya adalah bahwa perkara-perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui dari perkara-perkara umat beliau itu akan terjadi setelah sepeninggal beliau. Perselisihan yang banyak, pertengkaran yang banyak, yaitu akan terjadi setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang hamba bisa dapat menjadi seorang pemimpin yang menguasai mereka, yang kita nggak menduganya begitu. Budak bisa dipemimpin, bisa menjadi sultan. Ya. Status dia budak, tapi dia jadi sultan. Ini kan perkara yang ajib. Dan itu sudah terjadi. Ya. Bagaimana dalam sejarah dinasti Mamluk. Nah, di mana penguasanya adalah dari para mantan budak. Sehingga dengan demikian, keselamatan ketika terjadinya perselisihan adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk. Maka addu 'alaiha bin nawajid, gigit ya dengan gigi geraham. Ini tentang masalah khabar minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang bakal terjadi pada umat beliau ini. Ya. Yang dimana as-sunnah di sini maksudnya adalah cara dan jalan hidup. Maka mencakup juga cara dan jalan hidup yang dipegang oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Baik dalam masalah akidah, amal, perkataan. Ya, dan ini adalah kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ini adalah sunnah kamilah, sunnah yang sempurna. Dan inilah sebabnya kata beliau lagi bahwa para ulama dulu itu ya tidaklah menggunakan istilah as-sunnah kecuali mencakup semua hal, yaitu mencakup cara dan jalan hidup, mau perkataan kek, mau amal kek, mau akidah kek, mau perbuatan kah, atau hal yang lainnya. Maka ini yang yang sempurna, yang menyeluruh begitu. Ya. Dengan demikian, ketika seseorang dia berpegang dengan as-sunnah, maka itu adalah jalan keselamatan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa tidak ada kewajiban taat kecuali dalam perbuatan yang baik kepada Allah Ta'ala. Jadi disebutkan dalam hadis ini tentang masalah perintah untuk mendengar dan menaati pemimpin. Dan ini adalah isyarat ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali dalam rangka taat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamat ta'ah fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya perkara yang ma'ruf di sini adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Begitu pula dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Mu'adz bin Jabal qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, kata Mu'adz, ara'aita in kana alaina umara'u la yastasnuna bi sunnatika wa la yakhuduna bi amrika fama ta'muru fi amrihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau kami memiliki pemimpin yang enggak berpegang kepada sunnah dan tidak juga menerima perintahmu? Apa yang engkau perintahkan agar kami lakukan terhadap mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata liman lam yuti'illah azza wajal. Tidak ada ketaatan bagi mereka, tidak ada ketaatan bagi orang yang
tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taatnya kita kepada pemimpin itu terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hal. Ya, dalam setiap hal. Dan ini tidak hanya kepada pemimpin, tapi kepada orang tua juga. Ya, kepada manusia yang lain, selama mereka, manusia lain itu maksudnya pemimpin lembaga, orang yang kita tuakan, selama mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, taat kepada Allah Ta'ala, kita ikuti. Tapi kalau ternyata mereka menyuruh kita untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Ya. Dan ini juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan tentang masalah berhati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, berhati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah setiap hal yang diadakan dari ajaran-ajaran yang enggak memiliki dasar dalam syariat. Maka setiap orang yang membuat suatu ajaran lalu menisbatkannya kepada agama, sedangkan ajaran tersebut enggak memiliki dasar dalam agama, ya, maka itu adalah suatu kesesatan. Dan Islam, agama ini berlepas diri dari amalan tersebut, ya. Hadis ini faedahnya yang pertama faedahnya adalah anjuran untuk memberikan nasihat dan peringatan dalam beberapa kesempatan. Ya, kapan aja yang namanya nasihat itu perlu. Dan ini juga menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Lalu berikutnya yang kedua, faedah yang kedua adalah nasihat yang terpenting itu adalah tentang takwa. Dan faedah yang ketiga, di antara nasihat yang penting juga adalah untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Yang dimana mereka menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa jalan keselamatan itu cuma satu. Jalan keselamatan dari perselisihan yang ada itu adalah satu, yaitu berpegang teguh dengan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini juga menunjukkan tentang keutamaannya mereka, keutamanya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang memiliki atau mendapatkan petunjuk, ya. Hadis ini juga faedahnya adalah peringatan dari segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Ya. Kemudian yang terakhir, hadis ini adalah tentang masalah penjelasan pentingnya wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ini juga menunjukkan tentang masalah bahwasanya nasihat yang ikhlas, nasihat yang timbul dari mengharap wajah Allah Ta'ala itu akan membekas, ya, akan membekas di hati orang yang mendengarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar maupun di dalam melakukan ibadah kepadanya semata. Demikian. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.